Tuh, oke. 1 Oktober kami dari Kalpika menyelenggarakan pelatihan untuk desa adat. Adapun desa adat Tuban, adapun maksudnya adalah untuk memberi pelaporan dan monitoring terhadap petanda yang ada di desa adat Tuban dan dimonitoring oleh desa adat Tuban. Pelatihan ini akan diselenggarakan dalam waktu 2 hari, hari ini dan besok. Apa aja materinya? Materinya yang pertama akan diadakan oleh Polda mengenai Dasa Baya, lalu setelah itu oleh Majelis Desa Adat mengenai bagaimana prosesnya pecalang ini, lalu materi yang ketiga itu dari kami, dari Kalpika, yaitu bagaimana menjalankan aplikasi ini oleh teman-teman yang ada di desa adat, baik itu mengenai pelaporan kejadian, pelaporan temuan, atau pelaporan kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan keamanan, dan bagaimana teman-teman di desa adat Tuban ini memonitor laporan itu sendiri. Baik, Kalpika sendiri itu memang mencoba untuk menjawab kebutuhan desa adat, baik itu dari sisi keamanan maupun dari sisi yang lainnya, misalnya bagaimana pendaftaran dari kerama tamio yang ada di desa adat itu sendiri, sehingga desa adat mempunyai suatu database yang akurat mengenai kerama yang ada di desa adat itu sendiri. Bisa jelaskan kenapa memilih desa adat Tuban? Desa adat Tuban mungkin begini, ya ini terkait dengan proyek ini adalah kalau kita ke Bali nih, ke Bali, desa mana sih yang pertama kali kita injak? Yaitu desa adat Tuban. Gitu. Airport ada di desa adat Tuban, sehingga itu yang kita coba untuk semua yang datang ke Bali merasa bahwa kita termonitor dan agar itu menjadi sesuatu yang aman buat wisata. Karena bagaimanapun juga sebagus-bagusnya tempat wisata, kalau itu tidak aman pasti tidak akan dikunjungi oleh wisatawan. Jadi itu yang kami pilih sebagai desa adat Tuban. Apa menjadi harapannya? Harapannya semoga desa adat Tuban ini menjadi suatu pilot project yang bisa dicontoh oleh semua desa adat yang ada di Bali. Karena kita tahu desa adat di Bali itu kan berjumlah hampir 1.500. Sehingga dengan kita menjadikan pilot project ini bisa dapat diikuti oleh desa-desa adat yang ada di Bali. Bagi Kalpika sendiri, apa yang manfaatnya apa nih? Manfaatnya bagi Kalpika itu adalah bahwa kita bisa mengembangkan apa kebutuhan yang ada dari desa adat itu sendiri. Karena mungkin saja setiap desa adat yang lain berbeda kebutuhannya, sehingga itu kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan dari aplikasi ini, sehingga aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh Bali pada khususnya. Ini khusus Bali atau khusus? Sementara kita khusus Bali dulu. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Kalau Persada Perwakilan Bali, jadi kami ditugaskan memang untuk mensosialisasikan dan juga menyampaikan aplikasi ini kepada desa adat yang ada di Bali khususnya, seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami, sehingga kami PT Kalpika bisa membantu meringankan tugas-tugas atau beban dari desa adat yang ada di Bali, khususnya untuk memantau, memonitor pencatatan dan monitoring kerama tamio yang ada di Bali.
sehingga kalau mereka sudah tercatat, terdata dengan baik, tentunya desa adat akan mudah memantau pergerakan orang yang ada di desa adat Tuban ini, baik itu kramo adat sendiri, kramo tamiunya, pendatang yang sudah memiliki tempat tinggal atau berkos, dan juga tamiu yang akan datang ke Bali bertempat tinggal atau tinggal di wilayah desa adat Tuban. Saat ini apa Pak hasilnya sementara Pak? Kami sedang berproses bekerjasama dengan desa adat Tuban. Kali ini kita memang mulai dari pelatihan pecalangnya dulu. Besok sudah akan masuk ke agenda bagaimana mengimplementasikan aplikasi ini kepada berjuru adat, kepada pecalang, Bankamda, bagaimana mengoperasikan aplikasi ini sehingga apa yang diharapkan itu pencatatan pendataan terhadap kramo-kramo yang ada di desa adat Tuban bisa terdata dengan baik dan akurat. Ini pertama kali untuk di Bali. Ya, ini pertama kalinya seperti dikatakan tadi oleh pimpinan kami, desa adat Tuban adalah merupakan pilot project yang kita akan pakai, dan ini kalau sudah berjalan tentunya target kami semuanya desa adat di Bali yang ada di Bali ini bisa kita garap, bisa bekerja sama tentunya untuk memudahkan semua pencatatan dan monitoring situasi yang ada di desa adat. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Made Asal Wijaya. Jabatan? Business Development dan Perwakilan Kalpika Bali. Dari Ya, kita ketahui bahwa ide pembentukan Bamkamda ini ya oleh Polda Bali, Majelis Desa Adat, ikut juga di situ Komandan Korem, ya, kemudian juga dari Gubernur Bali itu adalah untuk meningkatkan kualitas keamanan, ya, kedamaian, keharmonisan jagat Bali. Ya, di sini punya adalah anggota Bamkamda itu kebanyakan pecalang-pecalang dan juga dari unsur-unsur lain, dari Babin Kamtibmas ada, dari Babinsa ada, dan juga dari dari di Bamkamda itu dari semua komponen agama masyarakat Bali. Oleh karena itu penting sekali diberikan pelatihan ini, sangat penting karena untuk menjaga keamanan kedamaian Bali ini sesuatu yang tugas berat namun mulia, itu sudah tentu perlu diberikan suatu keterampilan dan perlu dilaksanakan dengan terampil sehingga setiap orang yang datang, setiap orang yang tinggal di Bali, apalagi masyarakat Bali itu, kemudian dengan keterampilan Bamkamda itu, terutama pecalang-pecalangnya, maka semua orang yang baik datang maupun yang tinggal di Bali akan merasa hormat dan segan kepada Bamkamda itu sendiri, sehingga ikut bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, dan kerukunan Pulau Bali ini demi Bali dan Indonesia tercinta. Dan acara yang pionir ini adalah kerjasama dari PT Kalpika Loka Persada dengan Desa Adat Tuban ini. Yang pionir ini sungguh strategis dan penting karena di samping sebagai pionir, dan pantas Desa Adat Tuban ini melaksanakan sebagai pionir karena Desa Adat Tuban dan Bandara Ngurah Rai adalah pintu gerbangnya dari Bali yang merupakan di mana kesan pertama akan dinikmati, akan dikesankan oleh semua tamu-tamu yang datang, apalagi kemudian peserta-peserta delegasi KTT, kepala negara semuanya yang hadir, misalnya di G20 kemarin, di konferensi AIS ini yang kemarin juga sukses itu juga berkat kesiapan dari Bandara Ngurah Rai dan Desa Adat Tuban. Oleh karena itu perlu kita berikan apresiasi dan juga perlu selalu ditingkatkan kualitasnya, keterampilannya melalui pelatihan ini.
Begitu kira-kira. Dalam kesibukan Ratu, apa sih yang mendorong Ratu untuk hadir dalam pendidikan ini? Ya seperti Ratu katakan, ini Ratu kan baru tadi malam disampaikan, dan Ratu sebenarnya kondisi Ratu belum begitu fit, dan Ratu juga harus berangkat ke luar daerah, ke Papua besok. Jadi tetapi begitu, karena ini Bamkamda dan ini adalah acara pelatihan rintisan di Tuban dengan PT Kalpika Loka Persada ini, dan Tuban, Desa Adat Tuban ini, dan Bandara Ngurah Rai ini adalah pintu gerbangnya Bali. Sangat penting. Oleh karena itu Ratu memang perlu hadir untuk memberikan apresiasi, penghargaan atas kerjasama ini, pelatihan ini, dan sudah tentu mudah-mudahan dengan kehadiran Ratu ini akan memotivasi, memberikan semangat untuk baik pecalang-pecalang maupun Bamkamda semuanya untuk lebih bersemangat untuk mengabdi tulus tanpa pamrih, tanpa pamrih, baik kepada Desa Adat, kepada Bali maupun kepada Indonesia tercinta. Terakhir Ratu, pesan Ratu terhadap PT Kalpika apa? Ya, pesan Ratu ya moga-mogalah ini pelatihan ini menjadi menjadi toladan dan kemudian berjalan dengan baik, lancar, sehingga harus dikerjakan dengan sangat serius dan sungguh-sungguh, sehingga pelatihan ini pun berhasil memberikan perbekalan teori-teori keterampilan, dan kemudian nanti Bamkamda di Desa Adat Tuban ini bisa membuktikan bahwa setelah pelatihan ini mereka benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya, fungsinya dengan baik, keterampilannya memadai, dan itu akan menjadi contoh dan kemudian diikuti oleh desa-desa adat yang lain. Dan kita tahu ada 1.500 desa adat dan sekitar 48.000 pecalang di seluruh Bali, dan belum Bamkamdanya semuanya. Dan ini sekali lagi terima kasih kepada PT Kalpika Loka Persada dan juga Desa Adat Tuban yang sudah merintis acara pelatihan ini. Itulah Bali, Dan penting di sini Desa Adat Tuban ini, karena Ratu sebenarnya kan menjadi anggota warga Desa Adat Tuban ini, Tuban ini sejak tahun 75, dan Ratu masih tetap setiap. Baik, Om Swastiastu, Lajeng siang, selamat datang di Tuban. Terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa pelatihan ini diadakan? Karena kami memandang perlu bahwa kondisi desa kami yang sempit dan heterogen dan berpenduduk padat, jadi berpotensi timbulnya berbagai ancaman, kemudian dan hambatan dan seterusnya. Nah, sehingga dalam untuk mengadakan pelatihan ini adalah salah satu solusinya, di samping juga untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa adat dalam digital dan model dalam era baru, kemudian yang modern, di samping pecalang untuk melaksanakan apa yang dimaksudkan pada program pemerintah dalam peningkatan kinerja Bamkamda untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan Bali, khususnya di Desa Adat Tuban, untuk Badung, Bali, dan negeri kita tercinta. Apa yang menjadi harapan nanti ke depan? Sebagai pendesa kami berharap tentu akan itu memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan terutama sistem komunikasi ayahan para penjuru desa, kemudian para anggota pengaman desa yang terikut di dalam Bamkamda yang terdiri dari unsur pecalang, jaga baya, dan Satgas Keamanan Lingkungan yang seluruhnya disebut bergabung di dalam Bamkamda dengan sistem pengamanan desa adat terpadu sistem pengaman terpadu berbasis desa adat, si pandu beradat, akan lebih baik ke depannya. Apa yang memotivasi Bujuro Mendeso kerjasama dengan PT Kalpika Loka Persada ini? Kami bekerja dengan PT Kalpika
berdasarkan permohonan sebelumnya, tapi kami memandang itu sangat penting dan akan bermanfaat. Kemudian beliau juga memiliki program-program unggulan seperti ini. Jadi tidak hanya mengejar target untuk pemasukan benefit bagi perusahaannya, namun bagaimana PT Kalpika ini ikut peduli terhadap keamanan, kenyamanan dan kelestarian adat seni dan budaya di Pulau Bali. Demikian.